terhadap keberlangsungan Indonesia atau NKRI tidak hanya datang dari luar, tapi juga kegagalan Indonesia dalam memberdayakan, mensejahterakan masyarakat dan memajukan negeri. Taruhannya adalah ancaman terhadap persatuan Indonesia. Lagi-lagi ini mengacu pada sila ketiga dari Pancasila. Dan kesungguhan pemerintah dalam membangun negeri yang tentu memihaki wong cilik gitu ya, atau memihaki bangsa sendiri itu bisa dilihat dari hadir tidaknya ya berbagai program yang mampu mengentaskan kesengsaraan rakyat. 8 program unggulan pemerintah atau yang disebut Astacita saat ini di tataran aplikasinya belum terasakan. Rakyat menunggu bukti ya, bukan suguhan polemik antar elit yang acap kali terjadi dan mengobrol janji. Sementara itu reformasi sistem penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berjalan sangat lamban, tersalib oleh kencangnya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan, distorsi yang dilakukan para elit dan pemodal. Tujuan untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya, tersandra oleh kuatnya praktek monopoli dan kong-kali-kong antara pejabat dan pengusaha yang berkolaborasi untuk kepentingannya sendiri, memperkaya diri, dan untuk melihara kekuasaan politik dan ekonominya. Mendongkrak pembangunan nasional tak cukup hanya dengan program membangun dari desa dan dari bawah, tapi harus mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dan desa. Ekspektasi untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing Indonesia di pasar internasional tidak akan pernah terwujud maksimal bila polanya masih seperti ini. Kebangkitan Indonesia pun akan jadi angan-angan karena daya saing bangsa ini tidak meningkat di tengah bangsa-bangsa Asia lainnya. Guna mewujudkan pemerataan kemakmuran tidak bisa tidak pemerintah harus pula membenahi birokrasi. Pemerintah harus konsisten memperbaiki dan meningkatkan kualitas birokrasi sebagai roda penggerak pembangunan agar institusi ini profesional, efektif, efisien, dan tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik. Birokrasi Indonesia harus berkelas dunia. Birokrasi harus transparan dan akuntabel, tidak partisan dan tidak menjadi ajang tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek yang merugikan negara. Karena itu kementerian dan lembaga harus dipimpin orang-orang yang memiliki integritas, kompetensi, kapasitas, dan kemampuan manajerial yang diakui oleh publik. Bukan orang-orang yang integritasnya itu dipertanyakan karena berkasus hukum serta diketahui melanggar peraturan dan etika. Juga bukan orang-orang yang minim pengetahuan ya serta pengalaman untuk memimpin kementerian dan lembaga. Realitas ini menjadi concern publik dan concern kita sebagai alumni HMI dan memicu ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi terhadap pemerintah dan pemerintah daerah. Tak kalah pentingnya juga adalah komitmen pemerintah Indonesia terhadap penegakan hukum dan penegakan keadilan. Masalah penegakan supremasi hukum atau demokrasi harus mampu mengawal penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan, pelanggaran, serta penyimpangan yang menyebabkan demokrasi itu liar dan anarkis. Terjadinya aksi secara besar-besaran saat ini merupakan salah satu contoh dari hilangnya penegakan keadilan bagi rakyat. Demonstrasi yang dilakukan secara masif dan meluas sejak 25 Agustus menimbulkan benturan antara rakyat dengan aparat keamanan serta menyebabkan terjadinya kekerasan dan kerusuhan di berbagai daerah seperti Jakarta, Depok, Surabaya, Bandung, Medan, Cirebon, Yogyakarta, Brebes, Mataram, Makassar, Wonosobo, dan Pasar dan lainnya.
Amuk massa yang berlangsung sejak tanggal 25 Agustus tersebut adalah refleksi, akumulasi, dan kulminasi ketidakpuasan serta kecewa terhadap kinerja legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Kecenderungan amuk massa ini akan terus berlangsung di daerah-daerah dengan kurangnya respon konkret dari pemerintah maupun DPR. Karena rakyat sekarang ini sudah muak dengan perilaku para elit yang dinilai tidak punya keberpihakan dan empati. Tidak mungkin perubahan dilakukan oleh DPR saja. Momen ini seharusnya dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan-perbaikan segera. Dan berdasarkan hal tersebut, di atas Forum Guru Besar Insan Cita menyampaikan 8 solusi jangka pendek atau mendesak sebagai berikut. Pertama, menghentikan kekerasan sekarang juga, baik yang dilakukan oleh aparat maupun demonstran, dengan penegakan hukum yang adil dan transparan, memberikan ruang kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat. Aparat harus bertindak serta berperilaku persuasif dan humanis kepada rakyat. Kedua, mereformasi Polri secara menyeluruh dan menyegerakan pergantian pimpinan Polri. Ketiga, menata ulang kabinet agar menteri-menteri, wakil menteri yang membuat kemarahan rakyat dan tidak kompeten serta yang integritasnya dipersoalkan publik bisa diganti dengan yang kredibel dan trusted. Mengganti secara tetap anggota DPR yang menimbulkan kemarahan publik akibat perilaku oknum anggota DPR tersebut. Yang kelima, mempercepat pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, baik melalui paripurna DPR maupun penerbitan Perpu. Yang keenam, mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen dan menerbitkan Perpu kembali ke Undang-Undang sebelum 2019. Yang ketujuh, mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Yang kedelapan, menata ulang makan gratis atau MBG agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat. MBG diutamakan untuk siswa di daerah-daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar, dan juga basis stunting yang sangat membutuhkan. 8 solusi jangka menengah. Adapun 8 solusi jangka menengah ini, yang pertama adalah Presiden memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi melalui langkah-langkah nyata dan konsisten dengan melibatkan semua elemen bangsa serta memperkuat KPK dan lembaga-lembaga penegakan hukum dalam bidang pemberantasan korupsi. Yang kedua, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh peraturan dan undang-undang yang membebani rakyat, mencabut peraturan dan undang-undang tersebut serta menyusun peraturan dan undang-undang baru yang lebih berpihak kepada rakyat. Ketiga, meningkatkan kualitas institusi pengawasan seperti BPK, BPKP, ya, agar menimbulkan kepercayaan publik. Mengaplikasikan pola rekrutmen yang benar agar orang-orang yang terpilih memimpin institusi atau lembaga pengawasan ini memiliki integritas, kompetensi, dan track record yang baik. Mereformasi birokrasi pemerintahan dengan membuat grand design reformasi nasional yang terukur dan pasti, serta membangun birokrasi Indonesia menjadi birokrasi kelas dunia. Tingginya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah perlu ditanggapi Presiden dengan memberikan solusi konkret, yaitu melakukan perbaikan di kabinet dan internal
birokrasi pemerintahan yang sekarang ini sangat fragmented dan kurang efektif atau efisien. Perbaikan kabinet dilakukan dengan melakukan pucuk-pucuk pimpinan di kementerian dan lembaga. Ini orang-orang yang dipercaya publik sehingga mampu meningkatkan public trust. Karena saat ini masalahnya adalah di public distrust. 5. Pemerintah dan DPR dengan seluruh kewenangan yang ada wajib memastikan bonus demografi tidak berubah menjadi bencana demografi. Keenam, ketidakpercayaan publik terhadap DPR perlu perhatian khusus. Evaluasi kritis terkait fasilitas yang dimiliki DPR sangat diperlukan dalam situasi di mana efisiensi sedang digalakkan, pola hidup sederhana perlu dikedepankan, dan bukan flexing atau pamer harta kekayaan yang membuat rakyat makin pedih. Para politisi di DPR harus mampu menjaga kepatutan, kesantunan, dengan tutur kata dan tindakan, dan tentu kompetensinya agar mampu menjalankan fungsi representasi dengan efektif. 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang merupakan astacita ketujuh pemerintah. Selama rentang waktu 98-2025, bangsa Indonesia melaksanakan sistem politik dan demokrasi, tapi hasilnya menunjukkan bukannya mengarah ke demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan condong mempraktekkan sistem demokrasi liberal. Karena itu, praktek demokrasi dan pemilu maupun pilkada perlu kompatibel atau berkesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia agar bangsa ini tidak merasa tercerabut dari akarnya. Kedelapan, Presiden hendaknya mengevaluasi Danantara untuk mendirikan perguruan tinggi. Presiden selayaknya memberikan kepercayaan penuh kepada perguruan tinggi yang telah ada dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan perguruan tinggi di Indonesia agar mampu bersaing di fora internasional. Sebagai penutup, pertama, Forum Guru Besar Insan Cita yang anggotanya merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam HMI menegaskan bahwa pernyataan sikap ini merupakan panggilan moral dan akademik untuk menjaga keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta memastikan kebijakan negara berpihak kepada rakyat. Kami menyerukan Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk segera merespon dengan langkah-langkah nyata, baik dalam bentuk quick win maupun sustainable solutions, demi mencegah kerusakan yang lebih dalam dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian pernyataan dan seruan moral kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia demi bangsa dan negara tercinta. Atas nama inisiator Prof. R. Siti Zuro, Prof. Didi C. Rahmini, dan diikuti 88 guru besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam sebagai penanda tangan pernyataan sikap kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil rumusan yang kemarin dirapatkan dengan tentu sekitar berapa kemarin ya, banyak juga yang hadir, 40-an guru besar
ya menghasilkan rumusan seperti itu. Saya kembali lagi kepada Kang Jana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Siti Zuhro atas pembacaan pernyataan sikap dari para guru besar alumni HMI yang akan disampaikan kepada Presiden. Mudah-mudahan Presiden kita akan segera memberi respon dan kemudian melakukan langkah-langkah nyata sebagaimana yang disarankan oleh para guru besar kita. Para guru besar, para doktor, para intelektual, dan teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan lanjutkan diskusi seri keempat. Nah, diskusi kita akan dipimpin oleh moderator Dr. Maivalinda Fatra atau Kalinda. Ya. Terima kasih pada narasumber yang sudah hadir, Kang Ami, ada Mas Suarnomo, dan kita masih menunggu beberapa yang lain. Mangga, Mbak Kalinda. Terima kasih Kang Jana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yunda Wiwi yang sudah membacakan pernyataan sikap dari forum guru besar Insan Cita atau guru besar kami yang luar biasa pernyataannya, dan ini saya yakin merupakan harapan dari seluruh bangsa Indonesia untuk perbaikan bangsa dan negara kita ke depan. Dan kita berharap tentu usulan-usulan yang disampaikan oleh para ilmuwan ini bisa menjadi tindakan nyata dari Presiden kita Bapak Prabowo. Baik Kanda Yunda, para guru besar, para dokter cendekia yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang pendidikan, ya. Jadi dengan tema bagaimana kondisi pencapaian serta tantangan pendidikan, sains dan teknologi Indonesia setelah Indonesia merdeka atau setelah 80 tahun berdirinya bangsa kita ini. Jadi Kanda Yunda, pada hari ini, pada malam hari ini narasumber kita sudah hadir, ada Kanda Ami Al-Umami, ada Kanda Harnomo, Rektor Undip, dan nanti akan disusul oleh para narasumber yang lain. Tentu kita melihat kondisi kekinian negara kita atau fokus pada pendidikan kita melihat bahwa kondisi kekinian yang pertama adalah bahwa wajar atau wajib belajar di Indonesia yang awalnya pada masa repelita atau pada masa pemerintahan Orde Baru itu hanya sampai SMP, dan sekarang sudah sampai 9 tahun. Artinya pendidikan minimum yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia itu sampai SMA. Itu merupakan kondisi kekinian. Berikutnya juga bagaimana terjadinya perubahan kurikulum yang untuk menghadapi perubahan yang signifikan pada bidang teknologi itu juga sudah dilakukan, dan kita melihat beberapa perubahan yang ada pada kondisi pendidikan Indonesia tentunya. Meskipun demikian, tentu menghadapi tantangan dunia yang semakin fluktuatif, yang semakin disruption, dan perubahan teknologi perkembangan teknologi yang sangat maju, tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini hadir para narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan yang akan membersamai kita menyampaikan pokok-pokok pikiran, pandangan-pandangan beliau tentang bagaimana kondisi pendidikan dan tantangan pendidikan dan teknologi Indonesia pada saat ini dan yang akan datang. Baik, Abang Kanda Ami Al-Umami, halo Abang. Ya, Assalamualaikum Kak Linda. Oke, ya baik. Untuk sesi yang pertama kami berikan kepada Kanda Ami. Untuk semua narasumber, waktu diberikan lebih kurang 25-30 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang kondisi kekinian dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Indonesia. Abang Ami, waktu sepenuhnya saya silakan. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena saya yakin kita tahu bahwa Abang Ami Umami adalah salah satu direktur Bappenas pada yang menggawangi bidang pendidikan dan keagamaan. Silakan, Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya
mengucap terima kasih kepada Kang Jana ini yang selalu memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk mendapatkan pemutakhiran dan juga pencerahan untuk berbagai macam isu di Indonesia melalui serial diskusi awal pekan setiap Senin ini. Dan kebetulan pada pekan ini kita mengangkat satu topik yang sangat penting tentang pendidikan, masalah, capaian, dan juga tantangan selama Indonesia merdeka. Saya ingin ini berangkat dari pekerjaan hampir 3 dekade di Bappenas dan kemudian beberapa informasi hasil dari analisis yang kemudian nanti bisa dibagi secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, ini kakak dan para junior, apa yang menarik dari capaian di bidang pembangunan di Indonesia itu adalah bahwa sejumlah prestasi untuk pembangunan pendidikan itu dicatat oleh dunia, dan beberapa sarjana, bahkan sarjana yang amat sangat terpandang, menjadikan Indonesia dan topik tentang kebijakan pendidikan itu sebagai salah satu riset yang kemudian bukan saja untuk sebuah karya ilmiah, jurnal, ataukah bahkan juga untuk sebuah disertasi, tapi risetnya ini kemudian berakhir pada pencapaian puncak hadiah Nobel itu. Nah, saya ingin memulai dari sini. Kita mengenal 2 tokoh peraih Nobel, ini pasangan suami istri, Abhisit dan juga Duflo, dan kemudian kolega satu lagi itu adalah Michael Kramer ini yang mengajar di Harvard University. Pasangan suami istri ini berbeda kebangsaan, Abhisit dari India dan Duflo dari Prancis. Riset yang dilakukan oleh mereka bertiga dan khusus untuk yang berdua, Abhisit dan Duflo ini adalah riset tentang pendidikan di Indonesia. Tadi Kalinda menyebutkan bahwa di antara milestone penting pembangunan pendidikan yang kemudian diakui oleh dunia itu adalah kebijakan wajib belajar. Semula 6 tahun dan kemudian menjadi 9 tahun. Kita tahu bahwa pada masa Pak Harto itu adalah salah satu capaian penting ketika dekade 70-an 80-an. Pak Harto membangun SD Impres yang dicatat di dalam riset ini kira-kira 67 sekolah dasar Impres itu seluruh Indonesia. Yang ketika itu rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia kurang dari 5 tahun. Dan kemudian kita mendapatkan bom minyak tadi itu, dan seluruh pendapatan pemerintah, pendapatan negara diinvestasikan untuk membangun infrastruktur sosial yang fokus pada pendidikan melalui sekolah dasar Impres, dan di sektor kesehatan melalui puskesmas dan sejumlah rumah sakit. Nah, kebijakan membangun SD Impres ini dicatat sebagai satu yang sangat spektakuler karena kemudian bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah lebih dari 7 tahun. Dan apa makna dari halo? Itu slide-nya belum jalan, Kang Amih, punten. Belum jalan, masih di halaman. Ya. Iya, masih digambarin nih, Kang? Masih depan, hanya halaman 1. Oh gitu, sebentar. Ya, punten. Ya, masih di cover, Bang. Belum masih di cover. Ya, oke, sudah. Nah, sekarang udah kedua. Sekarang nih gambar kedua, ya. Ini narasinya dan perlu saya ulang ya, gambarnya saja di sini. Jadi 2 buku ini merekam tentang kebijakan pemerintahan Orde Baru ketika itu. Dan tadi bahwa dengan SD Impres, dari yang semula rata-rata lama sekolah anak-anak Indonesia, penduduk Indonesia itu kurang dari 5 tahun, kemudian menjadi di atas 7 tahun. Nah, itu memberi kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk 2 hal. Pertama adalah makin meningkatkan kualifikasi pendidikan,
Dan dengan makin meningkatkan kualifikasi pendidikan, dia memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Dan dengan demikian maka pilihan-pilihan kesempatan untuk terutama mengembangkan karir profesional dan masuk ke pasar kerja yang memerlukan keahlian menengah dan tinggi yang punya konsekuensi pada pendapatan dan dicerminkan oleh produktivitas ekonomi itu lahir dari kebijakan pendidikan. Ditulis dengan sangat baik di beberapa bab, baik yang di Good Economics for Hard Times maupun Poor Economics, dan ini salah satu yang buku yang Poor Economics ini ada 1, 2 atau 2 bab, betul-betul riset etnografi, mengisahkan tentang satu keluarga, betapa mereka bisa mengubah status sosial ekonomi mereka melalui peningkatan pendapatan orang tua atas dasar pekerjaan yang diperoleh karena perubahan kesempatan memperoleh pendidikan. Nah, ini dikombinasikan juga riset dari Duflo dan Abisit ini adalah bahwa dengan meningkatkan kesempatan untuk pendidikan tinggi, maka dibarengi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sains modern, dan juga inovasi. Dicatatkan bahwa bahkan di negara-negara OECD sebagai perbandingan, itu semakin tinggi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pencapaian inovasi yang makin bagus, itu juga akan menopang produktivitas ekonomi. Dan kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir, dicatat terjadi perubahan landscape pasar kerja yang karena otomasi dan kemunculan teknologi, sampai kemudian teknologi digital, AI, dan segala macam, otomasi itu mengubah dengan sangat mendasar struktur lapangan pekerjaan yang kemudian menuntut keahlian yang makin bervariasi, dan karena itu 2 hal yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang masuk ke lembaga pendidikan dan menempuh pendidikan untuk menekuni bidang keahlian. 2 kecakapan yang saya sebut itu adalah transformative competencies, dan yang kedua itu adalah transferable skills. Bapak Ibu sekalian, Abisit dan juga Duflo kemudian merekam bahwa dengan kebijakan SD Impress, Pak Harto ketika itu memperoleh penghargaan dunia dari Avicenna Awards karena keberhasilan meningkatkan kualifikasi pendidikan penduduk Indonesia yang kemudian tercermin pada makin membaikkan taraf hidup penduduk Indonesia. Lalu kita ingin cek sekarang situasinya seperti apa. Sesungguhnya dari sisi struktur piramida penduduk Indonesia sekarang itu betul-betul terjadi piramida terbalik, dan dari sisi capaian pendidikan ada perbaikan, tapi struktur dasarnya tidak berubah banyak karena dominasi penduduk Indonesia itu masih di kelompok yang berpendidikan rendah, 59% kurang lebih kalau kita bulatkan ini, atau bahkan 60% hanya berpendidikan SMP ke bawah saja, atau bahkan ada yang belum pernah sama sekali menempuh pendidikan bahkan di sekolah dasar atau di MI. Kita punya penduduk Indonesia sekarang 285 juta. Bang Ami, dari slide-nya nggak bergerak. Nggak bergerak ya? Nggak. Oh, kalau gitu mungkin saya ini saja kali, begini aja. Slideshow. Ya. Ya, tadi saya slideshow itu padahal. Oke, gini saja. Ini juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini struktur piramida penduduk Indonesia ya. Jadi kita kelompok intelektual, kelompok menengah terdidik itu hanya 10% saja dari 285 juta penduduk Indonesia. Dan kalau dibulatkan ini 60% SMP Madrasah Sanawiyah ke bawah. Jadi betapa jomplangnya, dan kalau kita mencita-citakan untuk meningkatkan daya saing bangsa dan juga memacu produktivitas ekonomi, tidak cukup dan tidak bisa kalau topangan penduduk Indonesia hanya berpendidikan SMP Madrasah Sanawiyah ke bawah. Kita juga belum berbicara tentang kesenjangan
antar kelompok pendapatan yang paling kanan itu menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia dari kelompok penduduk tidak mampu hanya berpendidikan SD ke bawah atau tidak tamat SP. Warna biru itu adalah yang berpendidikan tinggi dan sangat sedikit gitu, dan yang kelompok dari 20% paling miskin itu yang memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana di bulatan paling kanan ini. Jadi ada kesenjangan yang amat sangat tajam, tapi kita melihatnya nanti dari sisi ada kemajuan bahwa ada pergerakan naik antara kelompok yang tidak mampu dengan kelompok yang paling kaya, seperti dicerminkan pada gambar ini. Kita lihat misalnya, saya mulai dari yang paling kanan, paling kiri atas. Rata-rata sekolah sekarang sudah 9 tahun. Dari yang semula 7 tahun. Jadi pergerakannya memang agak lambat untuk ukuran peningkatan rata-rata sekolah itu. Tapi ada kemajuan yang berarti, artinya bahwa perluasan layanan pendidikan itu dirasakan oleh penduduk Indonesia secara umum. Ini kita bicara tentang Indonesia, dan kita bisa lihat bahwa angka partisipasi kasar itu juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun konsisten. Ini yang dicatat oleh berbagai macam statistik dunia, termasuk UNESCO, ADB, World Bank, itu mengakui kalau sepanjang terkait dengan soal penyediaan perluasan kesempatan pendidikan, Indonesia mengalami perbaikan yang mengalami capaian kinerja yang sangat baik gitu. Tapi kalau kita cek ya dari sisi capaian per provinsi, itu ada juga kesenjangan antar provinsi atau antar kabupaten di dalam provinsi yang sama. Katakanlah misalnya di Jawa Barat, rata-rata Jawa Barat kalau untuk sekolah menengah secara nasional itu sudah 87,4, tapi untuk Jawa Barat baru 78,6 gitu. Tapi di antara Jawa Barat yang tertinggi kita bisa pergi ke antara Bekasi atau ke Ciamis, tapi yang paling tertinggal kita bisa pergi ke Pangandaran atau kita bisa pergi ke Sukabumi. Demikian juga di provinsi-provinsi yang lain. Nah, untuk kelompok tidak mampu ini paling kuning dan juga warna biru ini, itu menggambarkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, 20% paling miskin dan 20% paling kaya. Yang paling kaya itu adalah yang warna kuning itu. Tapi kalau kita tarik 10 tahun yang lalu, Bapak dan sekalian, sekarang ini kelompok paling miskin itu 75%. 10 tahun yang lalu itu baru 34. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan juga. Memang ada kesenjangan, tapi kesenjangannya makin menyempit. Nah, kita bicara juga soal tingkat penyelesaian pendidikan. Jadi APK untuk sekolah menengah 87,6, tapi tingkat penyelesaian di tingkat sekolah menengah itu juga masih tidak sebanding dengan APK. Tingkat penyelesaiannya baru 66% saja. Jadi kalau ada 100 anak umur 16 tahun masuk kelas 1 SMA, itu kira-kira hanya 64 atau 65 anak yang tamat sampai SMA atau madrasah aliyah atau SMK. Problemnya dalam banyak hal itu adalah alasan ekonomi. Tidak ada biaya atau juga membantu mencari nafkah bagi keluarga, dan yang paling banyak adalah tentu saja dari keluarga tidak mampu. Yang soal isu penting lain itu adalah soal kualitas. Nah, kita merujuk pada capaian PISA yang selalu juga menjadi perbincangan kita, dan apakah untuk sains, apakah untuk membaca, apakah untuk matematik, kita itu kalau dibuat gradasi untuk PISA itu ada 1, 2, 3, 4 atau 5, 6. Indonesia, siswa-siswa Indonesia yang ini umur 15 tahun ke atas atau 18 tahun rentangnya, itu hanya kemampuannya di level 2 ke bawah, jauh di atas rata-rata OECD. Nah, untuk keperluan itulah maka ke depan kita itu ingin meningkatkan dalam waktu sampai dengan tahun 2045, kita masih punya waktu kurang lebih 20 tahun lagi untuk menggeser komposisi penduduk yang semula didominasi oleh SMP ke bawah itu, kemudian dinikatkan masih setidaknya menjadi sekolah menengah atas, SMA, SMK, dan juga madrasah aliyah seperti dalam
grafik yang paling tengah ini. Diikuti juga dengan semakin tingginya mereka yang masuk ke perguruan tinggi. Nanti kita bisa cek dengan komposisi penduduk yang makin membaik kualifikasi pendidikan, kita berharap bahwa ke depan kalau kita bercita-cita meningkatkan produktivitas ekonomi, bercita-cita membangun daya saing bangsa, maka topangan yang paling kuat itu adalah menyiapkan penduduk Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan dan tentu saja kesehatan. Nah, ini profil pendudukan perguruan tinggi kita. Kita 285 juta. Tapi menurut banyak orang, jumlah perguruan tinggi kita itu terlalu banyak. Kalau di statistiknya kira-kira 4.400. Besar sekali. Kita bisa membandingkan misalnya Cina yang 1,4 miliar itu, mereka hanya punya perguruan tinggi 3.000 saja. Untuk 4.400 perguruan tinggi, kira-kira 130 perguruan tinggi negeri. Dan dengan akreditasi yang bervariasi. Jumlah yang menempuh pendidikan tinggi kira-kira 9 juta lebih. Ini kalau kita bulatkan, ini sebenarnya mencakup juga mungkin akademi dan juga diploma 1 menjadi 10 juta. Dan Bapak Ibu sekalian, memang ada isu penting untuk pendidikan tinggi ini. Pertama itu adalah bagaimana kita meningkatkan semakin banyak penduduk supaya memperoleh pendidikan tinggi, karena tadi angka partisipasinya masih rendah, 32% saja. Malaysia sudah di atas 40%, Thailand itu mendekati 50%, Korea Selatan di atas 95%. Itu semuanya adalah bagian dari upaya kita untuk menjadikan kalau Indonesia dan mengharapkan produktivitas tinggi itu harus masuk pada kelompok-kelompok pekerjaan yang kita sebut sebagai decent jobs yang memerlukan keahlian tinggi. Dan keahlian tinggi akan tercermin pula pada laju produktivitas tenaga kerja yang nanti output ekonominya juga bisa dihitung akan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini isu kita yang ke depan juga secara bersamaan kita dihadapkan pada perubahan landscape pasar kerja yang betul-betul amat sangat berbeda dan membutuhkan keahlian-keahlian yang mungkin saja pada saat ini belum dipelajari di perguruan tinggi kita. Tapi di waktu-waktu yang akan datang itu yang justru dibutuhkan. Beberapa proyeksi kemunculan pekerjaan-pekerjaan baru dilakukan oleh banyak pihak, banyak lembaga internasional, World Economic Forum kah, ataukah ASEAN Development Outlook dan yang lain-lain. Tapi esensi dari kemunculan bidang-bidang pekerjaan itu adalah bagaimana kita bisa mengombinasikan antara hard skills dan soft skills. Pekerjaan-pekerjaan lama berguguran, tapi bersamaan dengan itu juga muncul jenis-jenis pekerjaan baru yang juga menuntut keahlian yang berbeda. Karena itu tadi di awal saya menyampaikan betapa penting setiap lulusan lembaga pendidikan itu menguasai dua cakapan sekaligus, transformative competencies dan juga transferable skills. Lalu apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi kita? Karena tadi kombinasi antara hard skills dan juga soft skills, maka di antara yang penting dilakukan itu adalah mengembangkan bidang keilmuan yang kalau diproyeksikan dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru atau industri menurut keunggulan wilayah, maka perguruan tinggi juga perlu mengembangkan bidang-bidang keilmuan yang relevan dan menjawab kebutuhan berdasarkan pada keunggulan, sektor unggulan di masing-masing daerah itu. Ini satu studi yang dilakukan oleh Bappenas dan menghimpun kira-kira 300 perusahaan multinational corporation dan juga domestik gitu, yang ditanya kepada mereka, bidang-bidang keahlian apa sesungguhnya yang paling diperlukan dengan proyeksi ekonomi baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Dan ini hasilnya. Jadi dalam banyak hal itu adalah bidang-bidang yang berkenaan dengan hard sciences, STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dan Bapak Ibu sekalian, baik di grafik atas maupun juga yang bawah itu menunjukkan, dan kita juga ingin sekaligus memproyeksikan
pemetaan perguruan tinggi di masing-masing kawasan, apakah di Sumatera, Kalimantan, atau juga Jawa, Sulawesi, termasuk juga Papua, dan didorong perguruan tinggi di masing-masing kawasan itu untuk mengembangkan bidang-bidang ilmu yang sekaligus menjawab dua hal, berdasarkan pada keunggulan lokal dan tren kebutuhan berdasarkan pada analisis atas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita lihat target kita dan potret perguruan tinggi kita di tingkat global, kita tidak menjadikan ukuran global itu sebagai sesuatu yang utama, tapi sekedar untuk mengetahui sesungguhnya di mana posisi perguruan tinggi Indonesia itu. Jadi tidak pernah perguruan tinggi Indonesia itu masuk di 200 besar dunia. Itu kisaran antara 300 dan seterusnya ke atas, baik itu di QS maupun di Times Higher Education. Dan kalau kita cek ini analisisnya menurut ini di gambar paling kanan ini, pertama itu adalah soal komposisi antara produktivitas ilmiah ya, antara ketersediaan fakulti dosen maksudnya berdasar pada bidang keilmuannya, antara riset-riset dan kemudian publikasi, jumlah kemitraan yang menghasilkan riset-riset inovasi dan juga global linkages, dan termasuk juga partisipasi di berbagai macam forum internasional dan kontribusi pada berbagai macam publikasi atau juga buku. Nah, ini yang paling lemah di antara di perguruan tinggi kita, dan karena itu maka pada bagian inilah ini di tabel ini menunjukkan bahwa skor dan juga item-item apa sesungguhnya yang menjadi parameter capaian pemeringkatan perguruan tinggi di dunia itu. Nanti akan ditunjukkan perbandingannya misalnya dengan negara tetangga terdekat saja. Ini salah satu contoh. Sebenarnya kita punya potensi besar kalau misalnya di bidang keilmuan yang spesifik itu tidak kalah juga. Katakanlah pertanian, itu unggul IPB itu. Untuk sejumlah bidang STEM tadi, ini misalnya Mineral and Mining Engineering, ITB itu bagus sekali. Atau engineering di perminyakan. Bahkan juga civil engineering. Saya pernah diskusi dengan beberapa dosen, apakah di ITB atau di UI dan juga di UGM. Jadi PhD lulusan civil engineering dari MIT kah, atau dari Stanford atau dari California Institute of Technology dan mengajar di ITB, di UGM atau itu tidak kalah, jumlahnya kurang lebih setara dengan mereka yang juga ada di MIT atau ada di California Technology Institute, California Institute of Technology. Jadi potensi itu ada. Yang mungkin belum sepenuhnya tersedia itu adalah infrastruktur tech dan riset inovasi, yang atas dasar itu mereka bisa melakukan eksperimentasi riset-risetnya dan kemudian produktif untuk kemudian menyumbang pada karya-karya ilmiah, apakah buku maupun artikel ilmiah di jurnal internasional. Saya ingin menunjukkan ini pentingnya melakukan reformasi untuk perguruan tinggi. Dan sebagai contoh untuk rujukan adalah mengembangkan bidang STEM tadi itu untuk dua perguruan tinggi yang terdekat saja. Ini kebetulan Singapura, National University of Singapore dan juga Nanyang Technology University. Itu bagus sekali ketika memetakan bidang-bidang keilmuan apa yang berkembang dan itu banyak diminati dan juga termasuk menyokong pada pembangunan ekonomi di setiap negara. NUS maupun NTU itu tepat sekali memetakan dan mereka juga tetap membagi secara baik antara bidang social sciences and humanities. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang ketika kami di Bappenas itu juga selalu mengatakan pada perguruan tinggi, sebaiknya perguruan tinggi juga membuat semacam rencana induk pengembangan jangka panjang perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi di kawasan Sumatera itu mau membuat pusat keunggulan dan apa. Di Kalimantan juga begitu. Dan yang difokuskan itu adalah STEM. Ini sekaligus dengan relevan dengan naskah citanya Pak Presiden Prabowo Subianto, yang karena itu mereka membangun sekolah-sekolah unggulan itu dan fokusnya juga pada STEM.
kami juga sudah memetakan ini dominasi social sciences and humanities itu, dan juga termasuk di proporsi bidang ilmunya betul-betul tidak seimbang, tidak proporsional. Karena 65% itu social sciences and humanities, hanya 35% saja yang STEM itu seluruh Indonesia bidang keilmuan itu. Dan ke depan perlu kita coba seimbangkan agar lebih proporsional bidang ilmu itu. Inilah yang kemudian dilakukan oleh banyak negara, dan kita bisa ngecek ini pertumbuhan bidang keilmuan di perguruan tinggi kita itu yang jauh lebih pesat untuk social sciences and humanities dibandingkan dengan yang STEM seperti gambar ini. Nah, ini berbeda dengan misalnya ini, kita tengoklah ini STEM di beberapa negara dunia. Jadi Cina, India betul-betul fokus untuk STEM, dan itu juga yang menjadi salah satu indikator mengapa kedua negara Asia Selatan dan Asia Timur itu maju sekali ekonominya dan penguasaan teknik dan inovasi. Indonesia sesungguhnya tidak jelek-jelek amat. Ini produktivitas untuk sarjana STEM ini 300.000. Tapi selisihnya kan jauh sekali kalau dibandingkan dengan 2 negara atau 4 negara yang sebelah kiri itu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa tengok kebijakan strategis di negara-negara Asia Timur, Korea Selatan, atau Cina atau India yang mengirim orang-orang muda terbaik pergi ke Barat dan menempuh pendidikan tinggi, master, PhD, bahkan kemudian berkesempatan bekerja di sana, untuk kemudian membawa pulang pengalaman bekerja di sana itu. Dan kita bisa lihat bahwa mobilitas penduduk, migrasi orang-orang terbaik, dulu kita menyebutkan sebagai brain drain, pengalaman Korea, pengalaman Cina, pada masanya mereka mengalami brain drain. Tapi kemudian ketika pelan-pelan ekonomi mereka ditata secara baik, maju, dan capaiannya sangat tinggi, mereka kemudian memetik apa yang disebut sebagai brain gain. Migrasi penduduk yang tertinggi juga bisa kita cek di data ini. Cina dan juga India, Vietnam juga sangat banyak. Dan itu beriringan dengan capaian kemajuan, dan terutama di bidang ekonomi. Dan apa yang kita lihat capaian di bidang ekonomi itu adalah apa yang disebut sebagai nilai tambah. Nilai tambah itu dilihat dari 2 hal, sekali lagi adalah kualifikasi pendidikan dan sebaiknya pendidikan tinggi, dan yang kedua adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penciptaan inovasi. Dan semuanya itu dilakukan melalui riset ilmiah, eksperimentasi yang mendukung untuk 2 hal, apakah invention maupun juga innovation. Kami menyarankan bahwa sebaiknya perguruan tinggi ke depan di Indonesia membangun apa yang disebut sebagai konsorsium riset yang sudah dipetakan juga kekuatan-kekuatan dan keunggulan di masing-masing perguruan tinggi berdasarkan kawasan dan bidang ilmu apa yang mereka punya, yang sekaligus juga dikontekstualisasikan dengan pembangunan kewilayahan untuk mengatasi regional economic disparities. Nah, dengan membangun konsorsium riset perkawasan antara Universitas Riau dengan Universitas Sriwijaya, atau juga nanti melampaui pulau dengan Universitas Tanjung Pura atau Universitas Lambung Mangkurat dan seterusnya, model ini akan memperkuat selain soal kelembagaan, tapi juga pertukaran para ilmuwan dan peneliti. Dengan cara ini maka cross fertilization itu betul-betul terjadi antara perguruan tinggi yang punya keunggulan di satu bidang keilmuan tertentu dengan perguruan tinggi yang lain yang sifatnya nanti pendekatan risetnya itu adalah multidisipliner atau bahkan juga lintas disipliner. Kemudian kita cek apa sesungguhnya yang diperlukan. Salah satunya itu adalah, dan 2 ini saya ingin fokuskan pada, pertama infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditopang oleh ketersediaan ilmuwan dan peneliti yang untuk Indonesia itu juga masih tertinggal. Kita hanya per 1 juta penduduk ya. Nah, kalau kita bulatkan hanya berapa itu? 1596. Sekali lagi ini sebagai contoh dengan negara dengan capaian kemajuan yang tertinggi. Di Singapura yang city state itu
rasio peneliti ilmuwan per 1 juta penduduk itu mencapai lebih dari 7.225. Korea Selatan 9.000. Dan itu yang menjadi petunjuk dan menjadi jawaban mengapa kemajuan dan capaian tertinggi diraih oleh negara-negara ini. Investasi di bidang pendidikan sampai ke pendidikan tinggi, penguasaan pengetahuan dan teknologi, dan ditopang oleh infrastruktur iptek yang bagus dan juga spending for research and development. Yang kalau rata-rata OECD itu antara 1,5% sampai dengan 2%. Indonesia 0,3% saja. Slide terakhir, misalnya kita perlu menata ulang ini kelembagaan riset ini. Kita memang punya BRIN, dan dulu kita punya macam-macam, punya LIPI, itu namanya Profesor Siti Zuro zaman dulu, ada Puspita, ada Batan, Lapan yang terkonsolidasi pada BRIN. Pertanyaannya pokok itu adalah seberapa konsolidasi seluruh lembaga iptek ini pada BRIN dan sumbangannya pada produktivitas riset yang termasuk juga sebagai engines of economic development, economic growth, melalui penciptaan inovasi. Di antara strategi yang bisa ditempuh itu adalah dengan membangun Science Technopark yang kita itu sudah memulai melalui sejumlah perguruan tinggi. Kita bisa temukan di ITB, di UI, IPB, UGM, perguruan tinggi yang besar itu sudah terbilang bagus dari sisi pengembangan inovasi. Karena perguruan tinggi ini punya sumber yang sangat kaya, jadi sourceful people itu ada di semua perguruan tinggi bagus ini, dan mereka juga atas ketangguhan secara kelembagaan bisa membangun kemitraan strategis dengan private sectors, dengan industri dan juga pelaku usaha. Bapak Ibu sekalian, pola seperti inilah yang bisa kita kembangkan, penciptaan inovasi dalam rangka mendorong produktivitas ekonomi melalui Science Technopark. Saya berhenti sampai di sini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amih. Saya tidak akan menyimpulkan atau mengulas banyak tentang apa yang sudah sampaikan Bang Amih tadi. Bang Amih banyak berbicara tentang data pendidikan kita, gitu ya. Kita bersyukur sudah ada peningkatan dari usia harapan pendidikan masyarakat kita. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara Asia Timur, kita masih jauh tertinggal dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi yang ukurannya adalah bagaimana kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan dengan kualitas pendidikan dunia, dan itu tentu menjadi tantangan besar bagi lembaga-lembaga pendidikan kita yang ada di Baik, Kanda Yunda, para cendekia, kita masuk pada narasumber yang kedua. Di sini sudah hadir